Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan anggota Ihsan Akbar Nur, Umi Atiyah, dan Nurhadi Jamil dengan saya sendiri ingin mempresentasikan materi tentang sistem operasi terdistribusi. Pengertian dari sistem operasi terdistribusi. Sistem operasi terdistribusi adalah satu implementasi dari sistem terdistribusi di mana sekumpulan komputer dan prosesor yang terhubung dalam satu jaringan yang mempunyai tujuan utama, yaitu memberikan hasil secara lebih, terutama dalam file system atau namespace, waktu pengolahan, keamanan, akses ke seluruh resource seperti prosesor sebagai penyimpanan primary, memori sebagai penyimpanan sekunder, dan perangkat keras. Manfaat dari sistem operasi terdistribusi diantaranya yaitu shared resource, yaitu walaupun perangkat sekarang sudah memiliki kemampuan yang cepat dalam proses komputasi atau misal dalam mengakses data, tetapi pengguna masih saja menginginkan sistem yang berjalan dengan lebih cepat. Dengan adanya shared resource ini, maka sistem akan berjalan dengan lebih cepat. Yang kedua yaitu manfaat komputasi. Keunggulan pada sistem operasi terdistribusi ini bahwa komputasi berjalan dalam keadaan paralel, yaitu proses komputasi dipecah ke banyak titik yang mungkin berupa komputer pribadi, prosesor tersendiri, dan kemungkinan perangkat prosesor yang lain. Nah, selanjutnya reliabilitas, itu fitur unik yang memiliki DOS berdasarkan desain dan implementasi dari desain sistem ini, maka hilangnya satu ide tidak akan berdampak terhadap integritas sistem, berbeda dengan hardware. Kemudian komunikasi. Sistem operasi terdistribusi yang berjalan dalam jaringan dan biasanya melayani koneksi LAN atau local area network dan WAN atau wide area network. Kemudian fungsi dari sistem operasi terdistribusi. Pertama itu dia mengelola sumber daya pada sistem komputer atau resource manager. Nah, pada sumber daya pada sistem komputer dibagi atas sumber daya fisik. Contoh dari sumber daya fisik diantaranya adalah keyboard, barcode reader, mouse, joystick, pen, trackball, touchscreen, pointing device, floppy disk drive, hard disk, tape drive, optical disk, CD-ROM drive, dan lain-lain. Kemudian pada sumber daya abstrak, yaitu misalkan data, untuk mengendalikan sinkronisasi proses-proses PCB atau proses control block, di mana di sini untuk mencatat dan mengendalikan proses tabel segmen, tabel page, inode, path, file, dan sebagainya. Kemudian program. Di sini program yang berupa kumpulan instruksi yang dapat dijalankan oleh sistem komputer yang dapat berupa utilitas dari program aplikasi pengolahan data tertentu. Nah, pada sistem operasi terdistribusi terdapat beberapa komponen inti, diantaranya manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen berkas atau manajemen sistem I/O, manajemen penyimpanan sekunder atau sistem proteksi jaringan, dan command interpreter system. Manajemen proses yaitu sebuah program yang sedang dieksekusi, yaitu sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU time atau waktu CPU, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat I/O. Sistem operasi ini bertanggung jawab terhadap pembuatan dan penghapusan proses pengguna dan sistem operasi, menunda atau melanjutkan proses. Yang kedua, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi, yaitu menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi, dan menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Nah, pada manajemen memori utama. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan akses datanya digunakan oleh CPU. Jadi perangkat I/O. Jadi memori utama dimaksudkan di sini tempat penyimpanan data yang sementara atau volatile, yang artinya data dapat hilang begitu sistem dimatikan. Jadi data-data akan hilang jika sistem dimatikan. Dan termasuk sebagai tempat penyimpanan data sementara. Kemudian pada manajemen memori utama, sistem operasi bertanggung jawab untuk menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya.
karena memilih program yang akan dimuat kembali. Yang kedua, mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori sesuai dengan kebutuhan. Kemudian manajemen penyimpanan sekunder. Pada penyimpanan sekunder, dia menyimpan keseluruhan data dan program komputer. Kebutuhan secondary storage yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data. Contoh dari secondary storage adalah hard disk, disket, dan lain-lain. Nah, pada manajemen penyimpanan sekunder, sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan disk manajemen seperti free space manajemen, alokasi penyimpanan, dan penjadwalan disk, yaitu adanya lokasi-lokasi penyimpanan yang kosong. Kemudian manajemen sistem I/O yang sering disebut sebagai device manager yang menyediakan device driver yang umum sehingga operasi I/O ini dapat seragam, yaitu membuka, membaca, menulis, serta menutup. Contohnya untuk pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada hard disk, CD-ROM, dan block file disk. Pada manajemen berkas, di sini berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuatan berkas tersebut. Nah, di sini berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis, yaitu direktori, volume, dan lain-lain. Pada sistem proteksi, di sini proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. Di sini sistem proteksi yang membedakan antara pengguna yang sudah diberi izin dan yang belum diberi izin. Kemudian pada jaringan. Pada jaringan, sistem terdistribusi merupakan sekumpulan prosesor yang tidak terbagi dalam memori atau clock. Tiap prosesor mempunyai memori sendiri, jadi prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi sistem terdistribusi yang menyediakan akses pengguna ke bermacam sumber daya sistem. Nah, di sini perbedaan antara sistem operasi jaringan dan sistem operasi terdistribusi. Pada sistem operasi jaringan memiliki ciri-ciri di antaranya. Yang pertama, tiap komputer memiliki sistem operasi sendiri. Jadi komputer memiliki sistem operasi sendiri. Kedua, setiap personal komputer memiliki sistem file sendiri di mana data-data disimpan. Jadi pada personal komputer memiliki sistem file tersendirinya di mana data tersebut akan disimpan. Kemudian sistem operasinya dapat berbeda-beda atau heterogen. Jadi sistem operasi di sini dapat berbeda atau sejenis. Kemudian pengguna harus memikirkan keberadaan komputer lain yang terhubung dan mengakses, biasanya menggunakan remote login. Jadi di sini pengguna harus memikirkan di mana komputer yang lainnya berada yang sedang terhubung dalam suatu jaringan. Dan selanjutnya adalah sistem operasi terdistribusi. Pada sistem operasi terdistribusi, pada umumnya memerlukan hardware secara spesifik atau yang mendukung, di mana komponen utama adalah workstation, LAN, gateway, dan prosesor pool, seperti yang diilustrasikan pada gambar berikut. Workstation atau komputer personal mengeksekusi proses yang memerlukan interaksi, yaitu melakukan interaksi dengan user seperti text editor atau manajer berbasis Windows. Server khusus memiliki fungsi di mana fungsinya untuk melakukan tugas yang spesifik. Server ini mengambil alih proses yang memerlukan I/O yang khusus dari tarikan disk. Dan gateway berfungsi untuk mengambil alih tugas yang terhubung ke jaringan WAN. Nah, pada prosesor pool, dia mengambil alih semua proses yang lain. Tiap unit ini biasanya terdiri dari prosesor, memori lokal, dan koneksi jaringan. Tiap prosesor mengerjakan satu buah proses sampai prosesor yang tidak digunakan habis. Jadi, dia mengerjakan satu atau lebih prosesor sampai prosesor itu tidak digunakan lagi. Nah, untuk selanjutnya, proses yang lain berada dalam antrian, yaitu dengan kata lain menunggu proses yang lain selesai. Nah, inilah keunggulan sistem operasi terdistribusi dalam hal reliabilitas. Dan apabila suatu unit pemrosesan yang mati, maka proses yang dialokasikan harus di-restart. Tetapi integritas sistem tidak akan terganggu apabila proses terdeteksi atau berjalan dengan baik. Desain sistem ini memungkinkan untuk
10 sampai 100 prosesor. Nah, spesifikasi perangkat keras yang harus disediakan pada tiap cluster minimalnya adalah, nah, pada hardware sistem operasi terdistribusi ada perangkat keras yang harus disediakan sesuai dengan spesifikasi perangkat. Di antaranya file server, workstation, dan all processor, di mana file server harus memiliki RAM sedikitnya 16 MB, kemudian memiliki Ethernet card dan 300 MB hard disk drive. Kemudian pada workstation, dia harus memiliki 8 MB RAM, monitor, keyboard, dan mouse. Pada full processor, itu prosesornya sendiri harus memiliki 4 MB RAM dan 3,5 floppy drive. Nah, ini merupakan gambar desain sistem operasi Amoeba. Itu merupakan, yaitu salah satu jenis dari sistem operasi terdistribusi. Di sini dimana di sini terdapat prosesor full, workstation sebagai pekerja, local area network sebagai jaringannya, gateway sebagai penghubung, dan wide area network sebagai jaringan keduanya. Nah, pada sistem operasi terdistribusi terdapat beberapa jenis. Yang pertama yaitu Amoeba. Amoeba di sini adalah sistem berbasis microkernel yang tangguh yang menjadikan banyak workstation personal menjadi satu sistem terdistribusi secara transparan. Nah, kemudian Angel yang ditemukan pada Universitas City, kota universitas yang ada di London. Angel didesain sebagai sistem operasi terdistribusi yang paralel, walaupun sekarang ditargetkan untuk PC dengan jaringan berkecepatan tinggi. Model komputasi ini memiliki manfaat ganda, yaitu memiliki biaya awal yang cukup murah dan juga biaya inkremental yang rendah. Dengan memproses titik-titik di jaringan sebagai mesin sinyal yang bersifat shared memory atau memori yang dibagi, dia menggunakan teknik distribusi virtual yang ingin meningkatkan performa dan menyediakan sistem yang portabel dan memiliki kegunaan yang tinggi pada setiap platform aplikasi. Nah, kemudian jenis sistem operasi terdistribusi yang ketiga yaitu Chorus atau Sun Microsystems, yang merupakan keluarga dari sistem operasi berbasis microkernel yang mengatasi kebutuhan komputasi terdistribusi tingkat tinggi di dalam bidang telekomunikasi, internet working, sistem tambahan, real time atau waktu yang tepat, sistem Unix, superkomputing, dan kegunaan yang tinggi. Nah, selanjutnya sistem operasi terdistribusi. Jenis sistem operasi terdistribusi yaitu Dell Unix, yaitu pada Universitas California pada Berkeley, yaitu workstation dengan modem tidak memberikan hasil yang baik untuk membuat eksekusi suatu sistem operasi terdistribusi. Hasil penelitian ini untuk menempatkan resource untuk performa yang lebih baik untuk aplikasi paralel maupun yang seri atau buru-buru. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.